Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, kami hadirkan terlebih dahulu informasi tentunya seputar Ormas yang menjadi topik utama kita malam hari ini, di mana sebetulnya Kemendagri memiliki data mengenai keberadaan Ormas di Indonesia. Tertanggal 5 Maret 2024, data Kemendagri mencatat bahwa jumlah Ormas di Indonesia ada 554.692, cukup banyak jumlahnya. Dengan rincian 1.530 ber-SKT, memiliki surat keterangan terdaftar, dan 553.162 ini berbadan hukum. Nah, ini kemudian yang menjadi dasar di mana kemudian undang-undang juga mengatur mengenai keberadaan Ormas di Indonesia. Nah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini pada pasal 2 menyebutkan bahwa asas Ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945, pemirsa. Kemudian di pasal 6, Ormas sendiri memiliki fungsi sebagai penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi. Kemudian pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi serta penyalur aspirasi masyarakat. Baik, dan berikutnya di poin lainnya juga dikatakan bahwa Ormas berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Trubus tadi dan juga pemenuhan pelayanan sosial. Artinya betul-betul hadir sebagai mitra masyarakat seharusnya ya Pak ya. Dan juga ada poin lainnya, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan atau pemelihara dan pelestari norma, nilai, etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Baik, Pak Abdullah, itu tadi sejumlah informasi yang berkaitan dengan data dari Kemendagri, termasuk Undang-Undang Nomor 17 yang mengatur mengenai peran dan fungsi Ormas yang seharusnya dijalankan. Poin mana menurut Pak Abdullah yang kemudian harus diperbarui ya, ataupun ditata ulang? Tadi disampaikan harus dilakukan evaluasi secara total. Sebenarnya undang-undang yang sudah ada itu sudah bagus, tapi implementasinya yang kurang, Mbak. Oleh karena itu, budaya yang terjadi di masyarakat pada saat ini ketika premanisme terjadi mengatasnamakan Ormas, jangankan pabrik besar yang mau didirikan di Subang kemarin terganggu terkait premanisme, itu hal besar. Hal kecil saja, Mbak. Di dapil saya di Jawa Tengah, ada UMKM mau bikin kandang ayam, itu dimintain 100.000 sama Ormas. Atas nama Ormas. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena 100.000 itu hal kecil. Daripada ribet, daripada ada intimidasi lagi, dan mereka melakukan pelaporan ke para pihak yang berwenang, ya, itu pun perlu energi dan biaya. Tapi kecil atau besarnya kan tentu tidak membetulkan tindakan-tindakan seperti itu ya Pak Abdullah. Gimana, Mbak? Kecil atau besarnya tentu tidak menjadi suatu pembenaran untuk melakukan tindakan-tindakan premanisme semacam itu. Bukan pembenaran, karena ini sudah yang dianggap wajar dan masyarakat kita terbiasa untuk tidak mau ribet, tidak mau melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang. Karena ketika melaporkan tersebut ke pihak berwenang, mereka takut intimidasi balik begitu. Oleh karena itu, fungsi teman-teman mitra kita di Komisi 3 Polri adalah total ujung tombak Babin Kamtibmas diberikan sumber daya manusia dan diberikan pendidikan yang terpenuhi untuk menyampaikan bahwa masyarakat silahkan melaporkan ke mereka dan mereka akan menindaklanjuti. Pendidikan artinya pembinaan kepada ormas-ormas, begitu Pak Abdullah? Sebenarnya informasi ke masyarakat bahwa ketika ada hal tersebut silahkan dilaporkan. Ketika dilaporkan dan aparat hukum itu wajib menindaklanjuti. Oke, begitu, baik. Mbak.
Pak Trubus, bagaimana nih masyarakat kemudian yang diminta untuk bisa menjadi filter terhadap tindakan oknum-oknum ormas yang tidak bertanggung jawab atau premanisme yang kemudian dibungkus dengan nama ormas. Bagaimana Pak Trubus? Iya, ini apa sulit ya, karena kan masyarakat pada umumnya seperti pasrah gitu, tak berdaya atau menghadapi itu, karena sikap masyarakat cenderung kebanyakan terus permisif toh, membiarkan itu terjadi. Sebenarnya yang ditunggu masyarakat hadirnya alat-alat negara, kan itu negara hadir untuk menyelesaikan terjadinya premanisme itu. Artinya dengan instrumen hukum yang dimiliki sekaligus instrumen institusi yang dimiliki itu bisa kan gitu. Artinya di situ misalnya punya ada Polri misalnya untuk menyelesaikan, kemudian ada kejaksaan dan sebagainya lah, APH penegak hukum itu kan ada. Itu sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat, tetapi memang ini persoalan menjadi rumit karena seringkali masyarakat dalam tanda petik bungkam, tidak ada tempat penyaluran. Belakangan penyalurannya lewat media sosial. Apa yang kemudian membuat tindakan masyarakat menjadi seperti itu, Pak? Seperti kemudian apatis, kemudian merasa putus asa, tidak memiliki kemana, kemudian harus mengadukan hal yang seperti ini. Iya, itu kemudian karena istilahnya no viral, no justice, makanya itu yang menyebabkan kan kemudian artinya tidak evaluasi juga untuk para penegak hukum di Indonesia. Itu Indonesia harus ada seperti itu, sehingga kan persoalannya menimbulkan yang namanya trust, public trust kan gitu, yang diarahkan kan ke sana. Tetapi kemudian ketika masyarakat mau mengadukan tempatnya nggak ada, mengadukan pakai biaya, waktunya juga, belum lagi nanti prosesnya begitu panjang. Nah inilah kemudian yang ada sekarang larinya ke media sosial, di media sosial rame kan. Artinya apa? Ketika viral barulah kemudian aparat negara turun tangan. Kalau nggak viral didiemin aja sampai ini seolah itu hal yang wajar-wajar saja. Atau ini kemudian kan sesuatu justru meminta perlindungan kepada ormas-ormas ini, oknum-oknum ormas ini yang kemudian akhirnya berujung pada tindakan penyalahgunaan bisa saja. Bisa saja terjadi karena kemudian kan orang pada intinya sudah saya pasrahkan aja ormas yang dia yakini atau berafiliasi dengan ya menurut keyakinannya dia kan sealiran atau memang yang ada di daerah itu juga karena kan ormas itu kan pengertiannya juga mencakup di tingkat masyarakat lokal maupun sampai ke tingkat nasional kan seperti itu. Nah kemudian masyarakat yang penting saya merasa aman, merasa nyaman, apalagi kalau konteksnya berbisnis ya udahlah kita berbagi, artinya ada rezeki sedikit ya udah bagi, nggak mau ribet juga ya seperti katakan Pak Abdullah lagi. Kan itu kan ujung-ujungnya akhirnya ormas ini makin hari makin tumbuh yang oknum-oknum tadi makin merasa sementara pemerintah sendiri minim penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi karena itu mau nggak mau dia persoalan finansial kan menjadi kemudian orang untuk melakukan tanda petik itu nekat kan gitu ya. Jadi karena bondo nekat akhirnya dia masuk ke ini perilaku-perilaku yang intimidasi, pemalakan, pungli semuanya. Karena sudah kadung menjadi kebiasaan. Dan menjadi kebiasaan dan masyarakat pun akhirnya ya sudah itu sebagai sesuatu yang dianggap wajar-wajar saja kalau jumlahnya kecil. Nah ini kan menjadi ramai karena kemudian ada investasi yang sifatnya internasional. Ini kan persoalan internasional trust terhadap Indonesia karena ada perusahaan yang di Subang atau perusahaan-perusahaan lain atau kemudian investor yang diteriak-teriakkan lewat jalur resmi internasional bahwa di Indonesia itu premanisme itu sangat merajalela, menakut-nakuti, membuat investor ragu-ragu untuk masuk. Lah ini yang sebenarnya harus diselesaikan, Mbak. Gitu. Pak Anton, ini ada PR yang kemudian harus diselesaikan mengenai keberadaan ormas yang harusnya menjadi mitra masyarakat. Tapi akhir-akhir ini justru yang dilihat adalah dianggap mengganggu dan meresahkan masyarakat, termasuk mengganggu iklim investasi di Indonesia. Kalau menurut Pak Anton, apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Ya kalau berbicara penyebab itu tadi satu budaya ormas itu sendiri. Budaya ormas itu sendiri seolah-olah yang paling hebat itu yang paling jagoan. Padahal menurut aturan dan undang-undang kan jelas bahwa harus mengikuti norma dan lain-lain. Dan dalam hal ini pun juga mungkin tadi saya setuju juga terutama di dalam penanggulangannya. Penanggulangannya itu bisa preemptif, preventif, dan represif. Di mana untuk preemptif sekarang ini untuk yang mendirikan ormas kayak tadi 554.000 itu ormas terbesar di dunia mungkin. Ini agar bukan dipersulit, tetapi betul-betul sangat-sangat selektif. Dan ketika sudah menjadi sebuah lembaga harus diadakan edukasi dan pembinaan sehingga sesuai dengan jalannya. Dan kalau berbicara masalah represif,
kan ada tindakan administratif, ada tindakan hukum. Tindakan administratif itu tadi ini kan Undang-Undang 13, padahal sekarang untuk perkumpulan organisasi itu adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2017, di mana dari mulai peneguran secara lisan, tertulis, sampai kepada pembekuan organisasi, sampai kepada penindakan hukum. Dan biasanya penindakan penegakan hukum ini berkisar pada pasal 368 KUHP, yaitu pengancaman, penganiayaan dan lain-lain. Itu ancaman hukumannya itu 9 tahun bisa ditahan, atau kalau secara berkelompok itu pasal 170 pengeroyokan. Nah, di mana sekarang memang ada sebagian ormas yang menjadikan alat untuk mengibarkan bendera. Nah, budaya ini dulu yang harus kita luruskan, sehingga dengan demikian ormas-ormas itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan tujuannya. Jadi intinya ada ketimpangan antara tujuan dan cara ormas itu sendiri, gitu kan. Oke, baik Pak Anton. Ada ketimpangan antara undang-undang dan bagaimana cara ormas ini bekerja begitu ya di tengah masyarakat. Ya, Pak, betul sekali. Oke, Pak Abdullah mungkin nanti juga bisa memberikan respon terhadap ini. Ke depan seperti apa implementasi yang harus dilakukan atau pembenahan yang kemudian harus disusun sehingga ormas-ormas ini kembali pada peran dan fungsi yang seharusnya menjadi mitra masyarakat itu. Tapi dijawabnya nanti Pak Abdullah usai jeda, pemirsa, kami kembali untuk Anda.